terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hari terakhir liburan tahun baru, Kota Bandung dan kawasan Lembang, Bandung Barat masih diserbu wisatawan. Lamanya antrean lampu lalu lintas di simpang Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji, Kota Bandung membuat kesal warga pengguna jalan. Berwisata bak di negeri dongeng di Kabupaten Sumedang. Lomba lato-lato diikuti oleh ratusan anak-anak di Kota Tasikmalaya. Meskipun hanya tingkat lingkungan, namun mereka mengikuti perlombaan dengan penuh antusias dan semangat. Permainan lato-lato yang sedang ramai di tanah air diperlombakan di Kota Tasikmalaya. Meski hanya perlombaan tingkat lingkungan, namun pesertanya begitu antusias. Perlombaan yang diikuti oleh peserta dari tingkat SD dan SMP yang awalnya hanya ditargetkan puluhan peserta, ternyata yang mendaftar hingga 200-an peserta. Meskipun masih anak-anak, mereka bisa dengan mahir memainkan lato-lato. Panitia pun membatasi waktu permainan selama 10 menit per kelompok. Yang bisa bertahan maka akan dipertemukan dengan kelompok lain. Selain melatih ketangkasan dalam permainan, mereka juga diajak untuk bersaing secara sehat. Terbukti bagi peserta yang gagal, tanpa diperintah mereka langsung keluar barisan. Jadi hanya 10 besar yang diambil, itu akhirnya mereka dapat door prize. Ini juga memberikan dampak yang positif buat orang tua. Ya. Pertama, dia sehari ini tidak menggunakan HP. Tidak ada target yang dipakai. Tadi saya tanya, HP-nya dititipkan di orang tua. Lumayan sehari tidak bermain HP itu. Karena kan kalau di rumah dia kan biasanya main game. Sekarang ada ini kan, gamenya hilang. Ya. Kegiatan ini paling tidak membuat ratusan anak-anak bebas dari ketergantungan bermain telepon genggam seharian. Rencananya, lomba lato-lato akan diperlombakan di tingkat kota dengan jumlah peserta yang lebih besar dari berbagai daerah. Eko Stebudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sebagai modal keterampilan ketika kembali ke masyarakat, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kabupaten Subang mengisi waktu dengan membuat karya batik tulis. Bahkan saat ini batik tulis hasil ciptaan warga binaan Lapas Kelas 2A Subang itu sudah laris di pasaran. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kabupaten Subang menyediakan wadah bagi para warga binaan untuk mengisi waktu selama di lapas dengan berbagai kegiatan positif. Salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk menekuni kerajinan batik tulis yang memiliki ciri khas tersendiri. Dalam pembuatan batik tulis ini, warga binaan menggunakan canting berisi tinta warna, kemudian dilukis pada selebaran kain. Tentunya dengan kualitas yang baik, tidak luntur dan tahan lama. Diperlukan ketekunan dan ketelatenan dalam membuat batik tulis ini. Senang, bangga udah bisa berubah. Berapa lama bisa menjadi baju kayak gitu kan? Tergantung motifnya sih Pak. Kalau yang rumit 3 bulan bisa. Yang gampang sebulan. Setelah keluar nanti bakal ditekuni lagi kan? Insya Allah kalau ada rezeki. Dulu ada pesanan dari mana aja sih kan kalau boleh tahu? Kalau pesanan ya lewat bapaknya, ibunya sih. Kegiatan membatik di Lapas Kelas 2A Subang ini sengaja diadakan untuk mengasah kreativitas dan mengembangkan potensi warga binaan. Untuk batik itu kita sekarang aja pesanan itu hampir keteteran gitu. Nah, ditambah lagi napinya mulai pulang. Dan yang punya keahlian itu nggak semuanya mau. Karena dia butuh ketelitian kalau batik itu. Nah, demikian juga di tempat kuliner, kemudian itu juga begitu. Nah, tetapi kegiatan ini terus kita adakan dengan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan BLK. Kegiatan membatik merupakan salah satu dari sekian banyak pelatihan yang disediakan pihak lapas bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Diharapkan hal ini akan menjadi modal keterampilan ketika warga binaan kembali ke masyarakat. Yainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sebuah tempat camping dan glamping di atas tebing laut di Kabupaten Pangandaran menyuguhkan pemandangan Pulau Nusa Kambangan dan cagar alam. Selain itu, pengunjung juga akan dimanjakan dengan keindahan matahari terbit dan terbenam alias sunrise dan sunset.
Berlokasi di tengah hutan Karangnini, Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang atau 5 km sebelum pintu masuk Pangandaran, sebuah objek wisata camping dan glamping ini mulai dikenal para wisatawan yang ingin menikmati liburan dengan suasana alami dan tenang. Tempat wisata yang kerap disebut Hidden Gem Camping Ground karena belum banyak diekspos, serta berada di tengah hutan dengan luas kurang lebih 3 hektar. Selain disediakan glamping berupa kabin-kabin, wisatawan juga bisa mendirikan tenda dengan suguhan pemandangan Pulau Nusa Kambangan dan cagar alam. Saya baru pertama kali bermalam di sini dan cukup aneh dan asik ya. Maksudnya aneh itu kan biasanya ngecamp itu biasanya di gunung ataupun di puncak. Kalau ini di bukit serasa di pantai gitu. Di atas laut karena di atas laut. Okay. Artinya ada suasana baru lah. Di Jawa Barat khususnya di pantai selatan gitu. Ada yang baru dan unik. Wisatawan juga dapat menikmati sunrise di balik Pulau Nusa Kambangan yang memantulkan cahaya mentari pagi. Sementara menjelang petang, wisatawan mendapatkan sensasi sunset di punggung Pulau Cagar Alam Pangandaran. Untuk ke sebelah sana itu ada cagar alam, ada cagar alam dan pantai barat. Kemudian sebelah kanan, kemudian untuk yang sebelah kirinya itu ada Pulau Nusa Kambangan. Keindahannya apa Pak kalau pagi atau sore hari? Kalau pada sore hari kita bisa ngelihat sunset di Pulau Cagar Alam. Kemudian kalau untuk pagi-paginya ini cahaya pagi menyinari laut, ini lautannya jadi kuning seperti emas. Harga sewa kabin di tempat ini mulai dari Rp850.000 hingga Rp1,5 juta dan sewa tenda dari Rp150.000 hingga Rp300.000. Selain itu, pengelola menyediakan camper van space dengan harga Rp350.000. Harga tersebut dipatok untuk akhir pekan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, ingin berlibur seperti di negeri dongeng, Anda bisa berkunjung ke Kabupaten Sumedang. Ada sebuah taman yang menyuguhkan bunga dan kastil warna-warni bak negeri dongeng. Inilah Jatinangor National Park yang merupakan tempat wisata terbaru di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Di tempat ini pengunjung disajikan kemegahan bangunan kastil warna-warni bak di negeri dongeng. Selain itu, di tempat ini juga terdapat taman bunga yang cantik, membuat para pengunjung dimanjakan tempat untuk berfoto dengan latar belakang yang menarik. Tak hanya tempat berfoto, terdapat pula 20 wahana permainan, di antaranya kora-kora, ontang-anting, trampolin, kolam renang, istana balon, hingga rainbow slide dengan ketinggian 10 meter dan panjang 45 meter. Gimana tadi perasaannya? Banget pisan deg-degannya. Seru ya Bu. Bu, kalau di sini ada wahana apa aja sih? Ada warna apa? Banyak Bu ya? Belum semua sih, Belum baru semua ini. ya? Baru ini aja. Ini gimana Bu lokasinya dari ini? Menurut Ibu lokasinya? Bagus sih, tapi cuma belum selesai ya. Bagus sih tempatnya. Tapi kayaknya belum ini semua ya, warna-warnanya belum masih ada tahap pembangunan kayaknya. Tapi sampai sebelumnya sih bagus sih. Bagus banget. Suasananya juga bagus, udaranya juga lumayan bagus, seger gitu ya. Jika tak ingin lelah menyusuri area seluas 8 hektar ini, Anda bisa menaiki kendaraan khusus yang sudah disediakan. Setelah puas berkeliling dan bermain wahana, Anda bisa istirahat sejenak sambil menikmati minuman dan makanan di Pujasera. Kita memiliki spot foto yang menarik, instagramable banget pokoknya. Jadi ada berbagai macam bunga juga di sini, dan selain taman bunga juga kita ada rekreasi wahana gitu ya. Kita kurang lebih ada 20 wahana yang ada di dalam, seperti ada kora-kora, ada rainbow slide. Nah, ini rainbow slide termasuk ikonik yang ada di Jatinangor National Park ini. Untuk harga tiket masuknya, setiap pengunjung dikenakan tarif Rp30.000 saat hari biasa dan Rp40.000 di akhir pekan. Sedangkan untuk wahana permainan dikenakan tarif Rp20.000 hingga Rp30.000 per pengunjung. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.